Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi kita mulai ya Bapak Ibu ya. Cantik sekali Mbak Linin ya. Mbak Lini, selamat pagi. Baik Bapak Ibu peserta seminar Rakernas hari kedua, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi. Sebelum dimulai, seperti biasa, saya akan menyampaikan ketentuan acara Rakernas 2021. Terutama untuk peserta yang mungkin kemarin belum bisa bergabung, kami persilahkan panitia. Kami persilahkan tim admin untuk share. Diberi kesempatan untuk yang belum mengganti background dengan background yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian silahkan merename, merubah nama, format instansi, underscore nama. Kami persilahkan. Pak Abdullah udah ini manajer dampingin. Ya, bisa saya lanjutkan ya. Oh, ini daeng ada daeng ya. Jadi sebentar aja. Nah, Baik, silahkan Bapak Ibu masih diberi kesempatan. Bagi yang belum menggunakan background, kita rubah dulu. Kemudian untuk yang belum merename, persilahkan. Klinya apa rubahnya? Untuk yang sudah hadir, bila link presensi sudah ada di room chat, dipersilahkan untuk mengisi. Baik. Oke, tim admin, apakah peserta sudah siap dengan background-nya? Sudah ya? Bisa kita mulai. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Gigi Oscar Primadi, MPH, yang kami hormati Direktur Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Direktur Jenderal Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 9 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 8. The Honorable Professor Aoki Takenobu, PhD, the Honorable World Health Organization Representative to Indonesia, the Honorable Chief was United Nations International Children's Emergency Fund, the Honorable Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit of United Nations Development Program, the Honorable Professor of University Putra Mandiri Malaysia. Yang kami hormati Bapak Ibu para penerima penghargaan, yang kami hormati pimpinan organisasi profesi kesehatan Indonesia, yang kami hormati Dekan dan Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat,
Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang kami hormati, Profesor Dr. Haji Arif Sumantri, SKM MKes. Yang kami hormati pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, serta sejawat sanitarian. Hadirin peserta seminar dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah masuk, Bu, sudah. Atas berkat dan rahmatnya, hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Seminar Rapat Kerja Nasional tahun 2021, 11 April 2021, dengan tema Koordinasi, Konsolidasi, dan Integrasi Kemitraan dengan Penguatan Strategi Sanitarian. Bertempat di kantor pusat pengurus pusat Hakli, Gedung Equity Tower, Jakarta, lantai 49. Kami ucapkan selamat datang kembali. Dan terima kasih atas kesediaan hadir Bapak Ibu di ruang Zoom Seminar Rakernas hari kedua pada pagi hari ini. Mengawali acara, marilah kita mengucapkan basmalah seraya membacakan doa atas keprihatinan bencana yang terjadi, dan kita berharap berdoa agar bencana tidak ada susulan dan yang sudah terjadi segera dapat diatasi oleh pemerintah. Kami persilahkan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai? Selanjutnya, marilah kita saksikan video ucapan selamat Rakernas Hakli 2021 dan Dirgahayu Hakli ke-66 dari Menteri Kesehatan, Ketua Umum PP Hakli, Profesor Aoki Takenobu dari Jepang, dan Profesor Juliana Jalaluddin dari Malaysia. Tim admin disilahkan. Aduh. Kebijakan sekitaran. Baik, Bapak Ibu, demikianlah ucapan selamat Rakernas dan Dirgahayu Hakli yang ke-66. Saya akan menyapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk yang baru bergabung. Pesertanya makin bertambah, Alhamdulillah. Bapak Ibu, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sepatah kata Dewan Penasehat PP Hakli kepada Bapak Dr. Andes Abdullah Muthalib MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Sekjen Depkes dan perwakilan Departemen Kesehatan, kemudian pada Bapak yang mewakili WHO, UNICEF, UNDP, dan juga kepada Profesor Aoki Takenobu dan Profesor Juliana, kepada Ketua Umum Hakli dan para pengurus Hakli Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, dan kepada peserta seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan sedikit mengenai sejarah perkembangan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia yang disebut atau disingkat dengan Hakli. Pada tahun 1952, didirikan Sekolah Kontroli Kesehatan di bertempat di waktu itu di daerah Sibeset, kemudian kemudian pada tahun pindah ke Kebayoran, dan pada tahun 1994 menjadi Akademi Kontroli Kesehatan.
kemudian pada tahun 1958 menjadi diubah namanya menjadi Akademi Pendidik Kesehatan atau Kesehatan. Nah, dengan adanya Akademi Pendidik Kesehatan ini, maka pada saat itu para kontrolir kesehatan yang telah lulus membentuk satu wadah yang namanya Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia. Ya, yang pada saat itu karena diperlukan karena pada saat itu para pendidik kesehatan yang lulusan 54 yang sampai tahun 59 itu pada umumnya bekerja di program pemberantasan malaria bantuan USAID, sehingga mereka tersebut betul-betul memerlukan ilmu tentang pemberantasan malaria di seluruh Jawa dan Bali, dan juga beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Lampung dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya dengan kebutuhan tenaga ini, kemudian pada tahun 1961 dibukalah lagi Akademi Pendidik Kesehatan di Surabaya pada tahun 1961. Kemudian dengan perkembangannya pendidikan Akademi Pendidik Kesehatan ini pada tahun 1977 dirubah menjadi namanya Akademi Pendidik Kesehatan Teknik Sanitasi. Dan selanjutnya pada tahun 1993 berubah menjadi Akademi Kesehatan Lingkungan. Jadi di sini kita lihat perkembangan sejarah dari tahun ke tahun dalam hal ini. Hal ini perlu kami jelaskan karena perkembangan atau ulang tahun Himpunan Ahli Kesehatan ini berarti mulai dari sejarah tahun 1954 atau 52, mulai 52 sampai tahun 2021. Sebetulnya bisa dikatakan kalau bisa bukan 66, bisa 68, bisa juga 66. Tapi kita tetap saja kita mulai nama menjadi Akademi Kesehatan itu pada tahun 1954. Itulah sejarah yang perlu kita luruskan. Mungkin bagi kawan-kawan atau teman-teman yang belum mengetahui sejarah ini, dengan adanya penjelasan saya ini sebagai salah satu senior, ya, karena saya juga kebetulan senior yang mengikuti sejarah ini. Saya adalah salah satu lulusan tahun 62, masuk 62, lulusan 65. Jadi saya sedikit banyaknya mengetahui sejarah ini di samping bahan-bahan sejarah ini dari teman-teman yang lain yang lebih dahulu dari saya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan pertemuan ini atau katakanlah seminar ini berjalan dengan lancar, dan kepada Ketua Umum Hakli dan Sekjen yang telah bersedia melaksanakan acara ini, saya ucapkan terima kasih, dan kepada para pengurus baik pengurus pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan seluruhnya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat kerja. Mudah-mudahan apa yang kita targetkan agar corona ini, COVID-19 ini dapat diatasi dengan bantuan teman-teman sekalian. Saya cukup demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdullah yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata dari Dewan Penasehat PP Hakli. Selanjutnya, sambil menunggu Bapak Sekjen bergabung, kami persilahkan tim admin untuk melayani. Sambil menunggu Bapak Sekjen bergabung, saat ini belum bergabung, kami akan menayangkan video. Dipersilahkan tim admin.
Baik, Bapak Sekjen sepertinya sudah bergabung. Assalamualaikum, Pak Sekjen. Mohon izin Ibu, Pak Sekjen sebentar lagi ya Bu. Oh, baik, baik. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyimak keynote speaker, penguatan organisasi profesi melalui kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nanti Bapak Oscar akan menyampaikan, Bapak Dr. Gigi Oskar Primadi MPH, kami persilahkan untuk menyampaikan. Zoom ini iso diatur ben irit kuotane ora. Ya ora. Ke YouTube tok. Aku bengi wae anu kok. Mohon di mute. Aku wadah wit. Baik, sambil menunggu link presensi sudah ditayangkan di room chat oleh tim admin, kami persilakan Bapak Ibu yang belum mengisi link kehadiran pada hari ini, silahkan. Baik, Bapak Ibu, tim admin menayangkan kembali ketentuan acara Rakernas 2021. Kami persilahkan yang belum mengganti background Rakernas. Silahkan, sudah ada linknya, silahkan di chat bisa di-download, kemudian dirubah backgroundnya. Untuk yang belum merubah nama dengan format instansi underscore nama, kami persilahkan. Ini untuk mempermudah tim admin nanti melihat kehadiran Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini. Ada yang masih belum bisa ya sepertinya ya. Ya, dicoba lagi Bapak Ibu ya. Untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh ahli kesehatan lingkungan di seluruh Indonesia atas sumbangsih dan kontribusinya kepada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selamat dan sukses dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2021. Semoga dapat menghasilkan kontribusi aksi yang bermanfaat bagi
kesehatan lingkungan dan bagi pembangunan kesehatan yang lebih baik. Dirgahayu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang ke-66 terus berkarya secara nyata dalam dukungan peningkatan profesionalitas sumber daya ahli kesehatan lingkungan dimanapun berada, dan selalu memberikan dukungan bagi jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kesehatan lingkungan yang baik. Jangan lupa inovasi teknologi dan intervensi kesehatan lingkungan untuk masyarakat yang lebih baik. Mari kita jaga bersama lingkungan yang sehat untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh ahli kesehatan lingkungan di seluruh Indonesia atas sumbangsih dan kontribusinya kepada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Selamat dan sukses dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2021. Semoga dapat menghasilkan kontribusi aksi yang bermanfaat bagi kesehatan lingkungan dan bagi pembangunan kesehatan yang lebih baik. Dirgahayu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang ke-66 terus berkarya secara nyata dalam dukungan peningkatan profesionalitas sumber daya ahli kesehatan lingkungan dimanapun berada, dan selalu memberikan dukungan bagi jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kesehatan lingkungan yang baik. Jangan lupa inovasi teknologi dan intervensi kesehatan lingkungan untuk masyarakat yang lebih baik. Mari kita jaga bersama lingkungan yang sehat untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Indonesiaku, anugerah sumber daya alam dan sumber daya manusia, melintas waktu dalam jejak sejarah, mengurai masalah lingkungan dan interaksi masyarakat. Dari Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia 1955 menjadi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia 1980.
Selamat datang Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Gigi Oskar Primadi, MPH. Saya coba kembali menyapa Bapak Sekjen, apakah sudah bergabung? Selamat datang Pak Sekjen. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sama-sama, sukses selalu. Ya, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan tentang penguatan organisasi profesi melalui kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, bahagia bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum PP Hakli, Dewan Penasehat PP Hakli, para pejabat yang hadir dari Kementerian Kesehatan maupun dari lintas sektor, lintas program, baik dan stakeholders lainlah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, para peserta rapat kerja nasional, kedua yang saya banggakan. Pertama tentunya patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada rapat kerja nasional Hakli tahun 2021 yang diselenggarakan secara virtual oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, pandemi yang masih kita rasakan saat ini tentunya menjadi bagian penting sebuah perjalanan, baik dia perjalanan dalam konteks keorganisasian maupun dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, yang tentunya kita ingin bahwa semua apa yang kita lakukan mempunyai nilai-nilai produktivitas yang tinggi, tanpa mengesampingkan upaya kita untuk mengendalikan pandemi ini. Dalam hal inilah pemerintah selalu hadir dalam konteks menekankan pada pola-pola strategi pengendalian yang cukup komprehensif. Kita mengenal pada sisi pemerintah, domain pemerintah dengan pola 3T-nya, testing, tracking, tracing, serta treatment. Di sisi lain, di domain masyarakat, kita mengharapkan pola 3M dapat terus ditegakkan dan ditingkatkan. Memakai masker, menjauhkan diri dari kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Tentunya inilah bagian penting PHBS yang selama ini berdekatan juga barangkali dengan teman-teman Hakli. Kemudian daripada itu, pada kedua sisi ini kita sambung dengan upaya proteksi, protektif bagi penduduk masyarakat kita dengan melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi tentunya tujuannya tidak lain, kita ingin mencapai herd immunity, dan kita juga ingin mengendalikan apa yang kita sebut dengan pengendalian terhadap angka kesakitan dan kematian daripada COVID-19 ini. Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia, kita paham bahwa visi misi Pak Presiden dalam periode 2020-2024 ini adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong, dan juga misi yang terkait dengan kesehatan adalah bagaimana peningkatan kualitas manusia Indonesia itu dapat dicapai. Sehubungan dengan itu tentunya sudah disusun arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMN kita. Rancangan program jangka menengah nasional kita, yang mana sudah menekankan bahwa akan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, yang terutama penguatannya dilaksanakan stressingnya pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary healthcare,
dengan mendorong peningkatan upaya promotif, preventif, dan juga didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun strategi yang sudah disusun untuk mewujudkan dan mencapai visi misi tersebut tentunya ada 5 strategi yang saat ini tentunya kita berharap semuanya mengarah kepada 5 pilar, 5 strategi ini. Yang pertama adalah kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit yang di sini tentu kental dengan bersentuhan dengan teman-teman di HAKLI. Peningkatan pengendalian penyakit. Persoalan penyakit dia tidak bisa timbul sendiri Bapak Ibu sekalian. Dia timbul karena adanya pola 3 hal yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan environment, persoalan lingkungan, di samping perilaku dan agen penyakit. Dan tentunya saudara-saudara sekalian, yang tidak kalah penting adalah behavior tadi, bagaimana kebudayaan gerakan masyarakat hidup sehat terus kita kencangkan, terus kita gaungkan. Tidak sekedar dalam artinya pergerakan, tetapi sudah sampai pada upaya pembudayaan. Kemudian daripada itu, penguatan sistem kesehatan termasuk juga ke dalamnya kemandirian daripada obat dan alat kesehatan. Pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat untuk melaksanakannya. Untuk mencapai target-target tersebut tentunya sudah disusun satu kegiatan dalam Perpres, Inpres nomor 1, Germas. Bapak Ibu masih saya harus remind, Inpres ini keluar di tahun 2017 lalu, di mana upayanya ini perlu didukung dengan pemanfaat semua sumber daya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas, yaitu suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan oleh secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadarannya, dengan kemauannya, juga dengan kemampuannya untuk berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Germas sekali lagi bertujuan agar kesehatan kita terjaga, lingkungan bersih dapat kita capai, kita juga menjadi lebih produktif, dan juga biaya berobat berkaitan dengan biaya yang cukup tinggi akan tentunya berkurang. Sekali lagi ini sangat relevan saudara sekalian dalam kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Upaya PHBS, upaya bagaimana kita dapat melakukan upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat, hygiene sanitasi yang baik adalah bagian penting dalam rangka kita upaya mengejar Germas tadi. Untuk itu, saudara sekalian, dalam membangun paradigma sehat, dilakukanlah pembudayaan ini. Sekarang masanya kita bukan lagi melakukan gerakan, tetapi sudah pembudayaan Germas ke dalam 6 kegiatan tadi, yaitu edukasi hidup sehat, perilaku hidup sehat, aktivitas fisik, pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, pencegahan dan deteksi dini penyakit, dan terakhir tentunya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, tentunya untuk bergerak lebih cepat diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan terkait upaya peningkatan kualitas lingkungan tersebut yang sudah tercantum di dalam program Germas ini. Peran ahli kesehatan lingkungan tentunya menjadi yang paling utama. Profesionalitas tenaga sanitasi lingkungan di seluruh jajaran pelaksanaan tugas dapat dilakukan melalui penguatan standar kompetensi tenaga sanitasi kesehatan lingkungan dan juga pengembangan karir tenaga sanitasi kesehatan lingkungan baik di ASN maupun di non-ASN. Saya mengapresiasi hasil Rakernas pertama dalam dukungan lintas sektor terhadap pelaksanaan ketersediaan satu desa, satu sanitarian. Hal ini harus diimplementasikan dalam rangka percepatan pencapaian pelaksanaan kesehatan yang bermutu dan penurunan stunting AKI-AKB melalui penguatan peran promotif dan preventif, khususnya dalam pemenuhan lingkungan yang sehat. Harapan kami dalam rapat kerja nasional yang kedua ini tentunya dapat lebih menghasilkan strategi yang lebih jitu, yang lebih brilian, dan aksi kegiatan yang lebih implementatif dalam tentunya meningkatkan pertama kompetensi tenaga sanitasi kesehatan lingkungan,
yang tentunya diharapkan menjadi bagian penting untuk terwujudnya investasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sehat, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkemajuan. HAKLI sebagai satu organisasi profesi kesehatan lingkungan, kami harapkan dapat menjadi wadah pemersatu dan pembina profesi tenaga kesehatan lingkungan dari beragam latar pendidikan, pekerjaan, posisi, peran, dan juga jalur peminatan menjadi satu kesatuan jejaring fungsional dengan keahlian kesehatan lingkungannya. Untuk itu, penetapan kode etik dan perumusan kompetensi profesi perlu ditetapkan sebagai bagian penguatan kapasitas dan profesionalisme daripada anggotanya. Hadirin peserta Rakernas yang saya banggakan dan tentunya para pengurus yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan kira-kira poin-poin yang ingin saya titipkan pada kesempatan Rakernas kali ini. Susunlah, buatlah hal-hal yang berkaitan penguatan strategi kita di dalam mengemban pembangunan Indonesia yang semakin kompleks ini, khususnya pembangunan kesehatan. Di saat kita menghadapi pandemi yang sangat tentunya menguras tenaga, menguras sumber daya kita semuanya ini. Tentunya semoga Rakernas kali ini dapat berjalan lancar, produktif, dan dapat berjalan yang sesuai yang diharapkan. Mari kita terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia. Semoga kita dapat memperkuat komitmen untuk menciptakan, meningkatkan upaya kesehatan, khususnya terkait kualitas lingkungan hidup. Sebelum saya membuka acara yang ini, saya sampaikan apresiasi sekali lagi kepada Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atas terselenggaranya Rakernas ini. Saya berharap dengan kegiatan Rakernas kedua ini, sinergisitas dan harmonisasi serta implementasi kebijakan dapat tercapai dengan baik. Bila kita bisa bergerak bersama, tentunya akan mendukung pencapaian maksimal terhadap program dengan tetap terus-menerus disertai pelaksanaannya secara optimal. Maka tentu peluang peningkatan SDM, peningkatan kualitas lingkungan akan semakin terbuka. Baiklah, tentunya atas nama Kementerian Kesehatan, saya bersama-sama dengan teman-teman HAKLI, seluruh anggota di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru tanah air, mari kita buka secara resmi rapat kerja nasional kedua ini, rapat kerja nasional kedua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Seluruh peran serta aktif peserta tentunya dapat menjadi kontribusi yang baik bagi pembangunan kesehatan di Republik yang kita cintai ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkati kita semuanya. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakernas ini kita buka bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bahagia bagi kita semuanya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekjen yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Rakernas pada pagi hari ini. Kami mohon Bapak tetap di ruang Zoom ya Pak ya, untuk menerima dokumen di acara selanjutnya ini. Ya, terima kasih atas perkenan Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, akan ada penyerahan dokumen rekomendasi hasil rapat kerja nasional kedua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2021. Dokumen akan diserahkan dari Ketua Umum PPHKLI kepada Bapak Sekjen Kemenkes RI. Untuk itu, kami persilahkan kepada Prof. Arief Sumantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekjen. Alhamdulillah pada kesempatan ini begitu sangat bersyukur dan berbahagia atas support dan dukungannya untuk satu desa, satu sanitarian, dan juga atensi dan supportnya untuk hasil Rakernas kedua ini. Dan pada kesempatan ini, seluruh sanitarian Indonesia telah memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menyampaikan hasil rekomendasi ini kepada Pak Sekjen Kementerian Kesehatan RI. Demikian, dan kepada hadirin yang offline yang hadir di ruang studio Equity Tower, applause dan menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan. Terima kasih Prof. Ari, terima kasih Pak Ketua. Semuanya insya Allah dapat berjalan dengan baik
saya terima dokumen rekomendasi Rapat Kerja Nasional kedua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Terima kasih, Prof. Bapak Sekjen, billahi taufiq. Sukses. Ya. Demikian Pak Sekjen, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kami bersama dengan hasil rekomendasi ini semoga dapat berkenan untuk menyampaikan hasil secara offline. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, sehat afiah bagi Bapak Sekjen dan seluruh pimpinan tinggi yang terkait di Kementerian Kesehatan untuk mengantarkan Indonesia sehat masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Ari. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekjen Kemenkes dan Prof. Arief yang sudah menyampaikan dokumen rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional kedua HAKLI tahun 2021. Ya, Bapak. Saya izin pamit barangkali ya. Oh, nggak bisa baik, sampai Pak. selesai. Ya, Terima kasih sekali Bapak lagi. berkenan hadir. Salam. Ya, Ya, terima kasih Pak Sekjen. teman-teman semua salam semuanya ya. Sukses untuk Ya. HAKLI. Saya tunggu karya nyata dan kontribusi besar untuk negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Amin, amin, Selamat ya Rabbal jalan Pak Alamin. Sekjen. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita beruntung Bapak Sekjen berkenan hadir dan sudah menerima dokumen yang mudah-mudahan bisa diwujudkan nanti.